Master Teacher, Bab 21, Akupuntur Zephyr. Meskipun dia tidak memiliki masalah berjalan normal dengan cedera kakinya, dia menghadapi kesulitan besar dalam latihannya. Rasanya seolah-olah racun telah merasuk ke dalam tulang-tulangnya. Dalam setengah tahun terakhir, sepertinya tidak ada satu hari pun yang dilaluinya dengan kebahagiaan. Justru dengan demikian, ia menjadi dirinya yang sekarang, yang sedikit takut pada orang asing dan juga pendiam. Awalnya, ia mengira bahwa cederanya akan terus membekas seumur hidupnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zhang Xuan Laoshi, yang semua orang anggap sebagai sampah, akan mengatakan bahwa itu adalah masalah kecil. Dia merasa sulit untuk mempercayai apa yang didengar oleh telinganya. Jika beberapa saat yang lalu, dia mungkin mengira bahwa Zhang Xuan hanya membual. Namun, sejak dia menunjukkan alasan di balik cederanya, harapan mulai muncul dalam dirinya. Alasan mengapa aku menyuruh kamu masuk ke ruangan ini secara individu adalah untuk mengobatimu? Baiklah, rilekskan seluruh tubuhmu. Zhang Xuan mengambil sebuah kotak batu giok berukuran sedang dari dalam kamar dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat banyak jarum perak dengan panjang yang berbeda. Selama sesi latihan seorang seniman bela diri, sangat mudah bagi seseorang untuk mengalami cedera. Oleh karena itu, akademi ini menyiapkan peralatan semacam itu di setiap ruang kelas untuk membantu meningkatkan sirkulasi darah bagi yang terluka, serta meringankan cedera untuk sementara waktu. Ya, Wang Ying mendengarkan suara pemuda itu yang tabah, percaya diri namun tanpa sedikit pun sombong dan menjawab. Entah bagaimana, Wang Ying mempercayai pria di hadapannya dari lubuk hatinya yang paling dalam dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Suos, duduk di tempat semula tanpa bergerak, dia mengambil jarum perak dan mengibaskannya. Sebuah suara lembut dan jarum perak yang dia masukkan dengan zeki melesat dengan kencang ke arah Wang Ying dan menembus kakinya. Ini, akupuntur Zephyr. Wang Ying melebarkan matanya saat tubuh langsingnya bergetar lagi. Akupuntur Zephyr. Ini adalah metode yang memanfaatkan kontrol seorang seniman bela diri atas kekuatannya untuk mengontrol jalur jarum perak untuk menembus titik-titik yang benar tanpa bersentuhan dengan tubuh pasien. Dengan cara ini, seorang dokter pria dapat menerapkan akupuntur tanpa harus berdekatan dengan pasien wanita. Dengan cara ini, kecanggungan di antara keduanya dapat dihindari. Metode latihan akupuntur seperti itu mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat rumit. Pertama, metode ini mengharuskan seniman bela diri untuk memegang kendali mutlak atas kekuatannya. Jika ada sedikit ketidaktepatan, ada kemungkinan besar akan mengakibatkan kegagalan. Selain itu, mata seseorang harus tajam. Sulit untuk mengenali titik-titik akupuntur yang tepat di balik pakaian pasien. Jika dokter tidak mengenali akupuntur dengan tepat, semua jenis masalah bisa terjadi. Master Yuan Yu pernah berkata bahwa seseorang setidaknya harus mencapai tingkat kultivasi Factor 5 dan Alam Dingli untuk berlatih akupuntur Zephyr. Apakah guru yang disebut sebagai sampah di akademi sudah mencapai tingkat seperti itu? Mustahil. Mereka yang telah mencapai Alam Dingli adalah tokoh-tokoh terkenal di akademi, seperti guru terkenal Lu Xun. Menurut Liu Laoshi, Zhang Xuan Laoshi baru mencapai tingkat 3 dan zeki. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui sebelum dia mencapai Alam Dingli 5 dan Alam Factor 3 dan zeki mampu melaksanakan akupuntur Zephyr. Dia merasa tidak bisa dipercaya. Suos. Sementara dia masih dalam keadaan tidak percaya, pemuda itu menjentikkan beberapa jarum perak ke arahnya. Beberapa hembusan angin berembus dan jarum perak menusuk kakinya dengan kedalaman yang sama persis. Ini menunjukkan bahwa pihak lain telah mencapai tingkat yang sangat maju dalam mengendalikan kekuatannya. Jarum perak itu menusuk ke dalam daging kakinya. Saat Wang Ying hendak bertanya kepada Zhang Xuan bagaimana dia berniat untuk mengobatinya, tangannya meluncur melewati jarum dan zeki yang terkandung di dalam jarum tersebut aktif dan masuk ke dalam tubuhnya. Saat zeki memasuki tubuhnya, dia merasakan sensasi kesemutan di kakinya. Titik akupuntur yang sebelumnya tersegel segera terbuka karena gelombang zeki. Ini adalah zeki yang superior. Saat sensasi kesemutan menyebar ke seluruh tubuhnya, Wang Ying dengan jelas melihat tampilan zeki di tubuhnya. Jernih seperti air, tanpa kotoran apapun. Inilah kualitas yang hanya dimiliki oleh zeki yang unggul. Superior zeki, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibudidayakan jika seseorang memiliki teknik kultivasi dewa atau orang suci. Di seluruh kerajaan Tiangxuan, tidak pernah terdengar ada orang yang mengembangkan zeki yang unggul. Namun, siapa sangka guru yang paling buruk di akademi akan memilikinya? Tidak mungkin aku melihat sesuatu. Selesai. Sementara dia masih diliputi oleh rasa terkejut, tubuhnya menjadi rileks sepenuhnya dan merosot. Pada saat itu, jarum-jarum perak sudah diambil oleh pihak lain.
Setelah itu, Wang Ying merasakan gelombang relaksasi di kakinya, sebuah sensasi nyaman yang belum pernah ia alami. Setelah cederanya, meskipun ia masih dapat bergerak secara normal, namun kakinya terasa seakan-akan telah diplester dan selalu terasa kaku. Pada saat ini, gelombang demi gelombang sensasi yang menyenangkan mengalir melalui kakinya, seakan-akan telah menembus belenggu. Kakinya terasa lincah dan lincah tiada taraf. Kakiku, dia mungkin lamban, tetapi jelas terlihat bahwa cedera di kakinya telah sembuh. Guru, terima kasih. Lutut Wang Ying mengendur dan dia berlutut di lantai. Matanya seluruhnya merah. Untuk hari ini, ia telah menunggu untuk waktu yang sangat lama. Bahkan, dia merasa putus asa dengan keadaannya. Tidak pernah dalam mimpinya ia membayangkan bahwa penyakit yang begitu membandel akan disembuhkan oleh guru terburuk di akademi ini. Sepertinya faktanya memang demikian. Dia adalah orang yang sangat cakap, hanya saja dia tetap rendah hati. Pikiran seperti itu muncul di kepalanya. Jika dia tidak sengaja menjaga kerendahan hati, terlepas dari bagaimana pelajarannya, fakta bahwa dia mampu menyembuhkan kakinya berarti dia lebih dari mampu membangun reputasinya di akademi ini. Bagaimana mungkin dia menjadi yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru? Dengan pemikiran seperti itu, Wang Ying berlutut di lantai dan mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Semua pikiran untuk menarik diri dari bimbingannya sirna. Sekarang cedera kakimu sudah pulih, pergilah dan berlatihlah dengan benar. Jika kamu memiliki masalah lain, datanglah dan temui aku sesudahnya. Zhang Xuan memberi isyarat dan mempercayakan tugas padanya. Ngomong-ngomong, panggil Liu Yang ke sini. Ya, Wang Ying menjawab dengan penuh semangat sebelum berjalan keluar ruangan. Aku berniat untuk menarik diri dari pelajarannya nanti. Apakah ada di antara kalian yang ikut denganku? Di dalam kelas, setelah Liu Yang, Zheng Yang, Zhao Ya dan Yuan Tao memperkenalkan diri satu sama lain, Liu Yang berkata, sejujurnya, dia merasa sangat putus asa. Dengan nilai dalam 100 besar, ada banyak guru terbaik yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Namun, pada akhirnya, karena taruhan yang dilakukan antara dua guru, dia kalah dari guru terburuk di seluruh akademi. Perasaan yang kuat karena merasa dirugikan membuatnya menjadi kalap. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku harus mundur dari pelajarannya hari ini. Bahkan jika itu berarti aku harus keluar dari sekolah. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku. Aku juga ingin mundur dari pelajarannya. Tapi jika Zhang Xuan Laoshi marah, sulit untuk mengatakan apa yang akan dia lakukan. Yuan Tao yang gendut tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Marah? Jadi bagaimana jika dia marah? Apa yang bisa dia lakukan? Aku tidak ingin mengamuk karena kesesatannya. Liu yang mencemooh. Mengamuk, Zheng yang menoleh dengan ragu. Dia hanya tahu bahwa guru sebelum dia mendapat nilai buruk dalam ujian kualifikasi guru, dan berada di urutan terakhir. Dia tidak pernah mendengar tentang insiden seorang siswa yang mengamuk karena bimbingannya. Liu yang melanjutkan, jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Saat Wang Ying keluar nanti, wajahnya pasti akan sangat buruk. Dia akan merasa seperti telah ditipu. Aku sudah lama mendengar tentang standar pengajaran Zhang Xuan Laoshi. Jika dia mampu memberikan petunjuk yang tepat, dia tidak akan mendarat dalam keadaan seperti itu, dipandang hina oleh guru-guru lain. Wosh! Saat mereka sedang berbicara, pintu terbuka dan Wang Ying berjalan keluar dengan ekspresi gembira. Liu yang terkejut. Awalnya, ia mengira bahwa wanita itu akan tertekan, namun berlawanan dengan dugaannya, wanita itu justru tersenyum bahagia. Beberapa siswa lainnya juga bingung. Kegembiraan itu berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia pasti sudah menuai hasil yang luar biasa sehingga ekspresi seperti itu muncul. Mungkinkah guru dengan reputasi yang begitu buruk bisa memberikan petunjuk yang tepat? Untuk membuat seorang siswa begitu bersemangat hanya dalam satu sesi, seakan-akan dia telah mendapatkan harta karun yang berharga, bahkan Lu Sun Laoshi yang terkenal pun tidak mampu melakukan hal seperti itu. Liu Yang, guru memanggilmu untuk masuk. Tanpa menyadari apa yang dipikirkan orang lain, Wang Ying memberitahunya sebelum pergi ke salah satu sudut untuk memulai latihan. Aku, Liu yang mengatupkan rahangnya. Aku ingin melihat petunjuk apa yang bisa kamu berikan kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberi aku petunjuk yang baik, aku akan mundur dari pelajaranmu. Sambil bergumam dalam hati, dia berjalan masuk ke dalam ruangan. Bab 22. Alasan dibalik penyakit Zhao Ya. Liu yang mungkin pernah dibimbing oleh Zhang Xuan sebelumnya, tetapi dia tidak percaya bahwa Zhang Xuan mampu. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Zhang Xuan hanya beruntung. Lagi pula, meminta seseorang untuk menggunakan tangan yang berbeda untuk melakukan rutinitas meninju tidak memerlukan banyak keterampilan. Oleh karena itu,
Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih memandang rendah guru yang ada di depannya. Guru berjalan ke dalam ruangan, dia menangkupkan tangannya dan sedikit membungkuk pada Zhang Xuan, meskipun nadanya tidak terlalu hormat. Aku telah melihat kamu mengeksekusi teknik pertempuran kamu sebelumnya. Tampaknya tidak menyadari rasa tidak hormatnya, Zhang Xuan melanjutkan, untuk dapat melatih tinju bunga melonjak ke tingkat pemula dan tinju naga ins ke tingkat ahli, tidak buruk. Apa, kamu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku terlatih dalam tinju naga? Mendengar kata-kata itu, Liu yang tidak menghiraukan Zhang Xuan hampir pingsan karena terkejut. Secara logis, karena kekuatannya yang lemah, dia seharusnya fokus pada teknik kultivasinya. Bahkan jika dia harus mempelajari teknik pertarungan, dia seharusnya melatih teknik pertarungan normal seperti tinju bunga melonjak, bukan tinju naga ins. Tinju naga ins, sebagai teknik pertarungan tingkat rendah yang fana, jauh lebih tangguh daripada tinju bunga melonjak. Untuk menjadi lebih kuat, ia menyembunyikan fakta bahwa ia berlatih rutinitas pukulan ini dari anggota keluarganya. Sejak tinju naga ins Fist-nya mencapai level rookie, ia belum pernah mengeksekusinya di depan orang lain. Sebelumnya, teknik pertarungan yang dia tunjukkan kepada Zhang Xuan adalah tinju bunga melonjak. Namun, Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa dia berlatih tinju naga ins dan itu berada di tingkat ahli. Bagaimana dia bisa tahu ada bayangan tinju naga inci di tinju bunga melonjakmu? Tentu saja, Zhang Xuan tidak mungkin mengungkapkan bahwa itu karena perpustakaan jalan surga. Dia bahkan tidak berkedip saat mengatakan kebohongan. Kamu bahkan bisa tahu dari itu? Liu yang masih dalam keadaan tidak percaya. Kedua jurus tersebut bahkan tidak berhubungan sedikitpun satu sama lain. Sebelumnya, dia juga mengeksekusi tinju bunga melonjak di depan Cao Xiong Laoshi, tetapi dia tidak dapat mengetahui banyak hal darinya. Namun, guru terburuk di akademi itu mampu melihatnya dengan satu pandangan. Apakah ini sungguhan? Sementara dia masih menyimpan keraguan di dalam hatinya, guru yang duduk di depannya melanjutkan. Mencapai tingkat ahli, tinju naga inci kamu memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, apakah kamu merasakan sakit di bawah ketiak dan gatal di titik akupuntur Jianchin kamu setiap kali kamu melakukannya? Catatan, Jianchin adalah titik akupuntur sumur bahu, tepat di samping bagian belakang leher di bahumu. Ini, mengambil beberapa langkah mundur, Liu yang terlihat seperti melihat hantu, ketakutan muncul di matanya. Tidak hanya kata-kata pihak lain yang benar, tetapi juga tepat sasaran. Seolah-olah dia telah melihatnya berlatih. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Liu yang tidak bisa tidak bertanya dengan wajah pucat. Ini sangat sederhana, kamu telah mempraktikkan teknik bertarung yang tidak tepat. Jika kau terus berlatih dengan kecepatan seperti ini, aku bisa menjamin bahwa otot-otot seluruh lenganmu akan hancur dalam waktu 3 tahun. Bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan untuk menyelamatkanmu. Faktanya, efeknya sudah terlihat sekarang. Apakah kamu merasa tubuh kamu menjadi kaku ketika kamu tidur di malam hari, kadang-kadang bahkan kejang? Pertanyaan Zhang Xuan. Aku, Liu yang gemetar. Memang, dia memiliki kondisi seperti itu. Hanya saja, dia pikir itu karena kelelahan akibat latihan yang berlebihan, jadi dia tidak terlalu menghiraukannya. Tidak pernah terbayangkan dalam mimpinya bahwa hal itu terjadi karena dia berlatih tinju naga. Tinju jurus naga adalah sebuah jurus yang menganggap tubuh seseorang seperti naga dan menekankan pada konsep kekuatan di setiap jengkal tubuhmu. Jika kamu telah mencapai alam fighter 4 dan pigu dan memiliki zeki yang menyehatkan otot-ototmu, tidak akan ada efek samping dari melatih teknik pertarungan ini. Namun, kamu hanya berada di alam juksi dan tubuh kamu terlalu lemah. Memaksakan diri untuk mengembangkan teknik pertempuran ini hanya akan menyebabkan tubuh kamu terluka. Seiring berjalannya waktu, cederanya akan semakin parah. Ini juga alasan mengapa meskipun kamu tidak kidal, tangan kiri kamu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada tangan kananmu. Itu karena kamu melatih tinju naga ins dengan tangan kananmu, menyebabkan kerusakan besar pada tangan itu. Jika kamu tidak berhenti sekarang, kamu akan menjadi lumpuh. Zhang Xuan memperingatkan, Guru, selamatkanlah aku. Pada saat ini, Liu yang tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat pertama kali masuk. Lututnya melemah dan dia berlutut ke lantai. Pada saat ini, ia memahami bahwa guru di hadapannya benar-benar seorang ahli di antara para ahli. Itu karena semua yang dikatakan Zhang Xuan sangat cocok dengan apa yang terjadi padanya. Jika Zhang Xuan tidak menyuarakannya, Liu yang tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun, sekarang setelah dia menyatakan semuanya dengan jelas dan logis, Liu yang segera mengerti bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Di hadapan seorang ahli seperti itu, hak apa yang dia miliki untuk tetap sombong?
Sungguh menggelikan bahwa ia berpikir bahwa ia merasa bersalah karena telah mengakui beliau sebagai gurunya. Baru sekarang dia menyadari betapa beruntungnya dia. Sebelum mengenal Cao Xiong, dia juga telah bertemu dengan beberapa guru terkenal di akademi dan menunjukkan teknik pertarungannya di hadapan mereka. Namun, mereka tidak dapat mengetahui bahwa dia terlatih dalam tinju naga. Tidak perlu diragukan lagi, melihat fakta bahwa lengan kanannya terluka. Pertama, hentikan latihan tinju naga inci dan cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kultivasimu. Mengenai cedera yang kamu alami dan akumulasi, aku akan memikirkan ide untuk mengatasinya. Zhang Xuan menyatakan, baiklah, panggil Zhao ya. Ya, Liu yang menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia segera berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, dia melihat Zheng Yang, Zhao Ya dan Yuan Tao menatapnya. Apakah kamu telah menarik diri dari bimbingan Zhang Xuan Laoshi? Yuan Tao bertanya dengan gelisah. Mengundurkan diri? Mengapa aku harus mundur? Liu yang melambaikan tangannya dan menyatakan dengan bangga, wajahnya tidak memerah sedikit pun. Dia yang mengajar aku selama 1 hari adalah ayah aku seumur hidupku. Liu yang tidak akan mundur dari pelajaran Zhang Xuan Laoshi. Menurutmu, orang macam apa aku ini? Apa aku terlihat seperti orang biasa? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian semua pikirkan, berpikir untuk mundur sepanjang hari. Apakah kalian tidak malu? Zheng Yang, Zhao Ya dan Yuan Tao. Tak tahu malu? Dia yang terlalu tidak tahu malu. Beberapa saat yang lalu, dia masih berbicara tentang bagaimana dia bertekad untuk mundur dari pelajaran Zhang Xuan. Namun, dalam sekejap mata, dia mengubah kata-katanya sepenuhnya. Tepatnya, seberapa tebalnya kulitnya? Guru itu mungkin benar-benar mampu. Melihat sikap yang sangat berbeda antara keduanya saat mereka masuk dan keluar, Zhao Ye berpikir dalam hati sambil mendorong pintu terbuka. Sebenarnya, setelah mendengar kata-kata Paman Yao Han, dia tidak pernah goyah dalam tekadnya. Namun, kenyataannya masih tetap bahwa pihak lain mampu menunjukkan penyakitnya secara akurat, memberinya harapan untuk sembuh. Bagaimanapun, dia terlalu malu untuk membicarakan penyakit ini di depan orang lain, jadi tidak mungkin baginya untuk mengungkapkannya kepada terlalu banyak orang. Duduklah. Saat masuk ke dalam ruangan, ia melihat Zhang Laoshi dan duduk. Guru, kamu mengatakan bahwa kamu dapat menyembuhkan penyakitku. Zhao Ya memerah. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Penyakit kamu adalah masalah yang mudah. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan masalah Zhao Ya. Dia tidak benar-benar sakit, melainkan dia memiliki tubuh yin murni, sebuah tubuh fisik yang diidam-idamkan oleh banyak wanita. Energi yin dalam tubuhnya sangat kuat dan jika diarahkan dengan benar, kultivasinya akan melejit dengan cepat. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada seorang pun di kota Bayu yang menyadarinya dan bahkan memilih teknik kultivasi alam yin untuknya. Bagi wanita lain, ini memang panduan yang cukup bagus untuk berkultivasi. Namun, bagi Zhao Ya, yang memiliki tubuh yin murni, untuk mengembangkan teknik kultivasi seperti itu hanya memperburuk situasi baginya. Energi yin dalam tubuhnya terakumulasi secara bertahap dari waktu ke waktu. Ketika ia masih muda, hal itu masih belum terdeteksi. Namun, seiring dengan perkembangan tubuhnya, ciri-ciri unik dari seorang wanita menjadi jelas dan dia akan mulai merasa sulit untuk menekan dorongannya. Jika dia tidak disembuhkan tepat waktu dan terus seperti ini, dia mungkin menjadi makhluk yang dirasuki oleh nafsunya dan merasa sulit untuk memuaskan keinginannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Inilah alasan mengapa situasi yang canggung itu terjadi pada dirinya. Ini, Zhao Ya terkejut, dia tidak tahu bahwa dia memiliki tubuh yin murni. Bahkan, ayahnya pun tidak menyadari fakta tersebut. Namun, bagian tentang dia mengembangkan teknik kultivasi yin murni adalah benar. Benarkah ini penyebabnya? Jurus gadis murni giok putih, itu adalah jurus yang mengesankan, tapi tidak cocok untukmu. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya, kamu harus menemukan teknik kultivasi baru yang lain. Setelah menjelaskan situasinya, Zhang Xuan menyatakan, bagaimana kamu tahu kalau aku mengembangkan jurus gadis murni giok putih? Zhao Ya terkejut, teknik budidaya ini telah diwariskan di kota Bayu. Selain keluarga Bai, hanya ada sedikit orang yang menyadarinya. Bahkan kepala pelayan Yao Han, yang berada di pintu masuk kelas sekarang, tidak terlalu yakin tentang hal itu. Namun, guru di hadapannya mampu menunjukkannya secara instan. Zhao Ya dalam keadaan tidak percaya. Jika aku mampu melihat melalui penyakit, tentu saja, aku juga bisa melihat melalui teknik kultivasimu. Zhang Xuan memiringkan kepalanya 45 derajat saat dia mengasumsikan tampilan seorang ahli yang kedalamannya tidak dapat dilihat. Membudidayakan teknik budidaya baru dapat menyelesaikan masalah?
Lalu, teknik kultivasi seperti apa yang harus aku kembangkan? Menekan keheranan di benaknya dengan paksa, Zhao Ya bertanya. Kamu harus menemukan teknik kultivasi yang mampu melepaskan potensi tubuhmu, dan bukan teknik yang mengumpulkan energi yin. Bagaimana kalau begini, aku akan pergi ke pavilion ringkasan akademi untuk mencarinya dan melihat apakah ada yang cocok untukmu, kata Zhang Xuan. Terima kasih, Guru. Zhao Ya menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Masalahnya belum terpecahkan, tetapi paling tidak, dia sudah mengetahui penyebabnya sekarang. Sebuah gelombang kegembiraan mengalir di dalam hatinya. Zhang Xuan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa ini adalah masalah kecil. Panggil Zheng yang masuk, sementara Zhang Xuan memberikan petunjuk kepada murid-muridnya di dalam ruangan. Di luar kelas, seorang pemuda jangkung berjalan dengan langkah lebar. Penatua Liu, apakah yang kamu katakan itu benar? Saat pemuda jangkung itu berjalan, dia bertanya kepada orang tua yang mengikutinya di belakang. Tuan muda, itulah kebenarannya. Nyonya muda telah mengakui Zhang Xuan sebagai tuannya. Liu tua menganggukkan kepalanya dengan cepat. Jika Zhang Xuan ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa Liu tua di sini adalah orang yang mencoba menarik Wang Ying dari pelajarannya kemarin. Orang yang dia panggil tuan muda seharusnya adalah kakak laki-laki Wang Ying, jenius dari Akademi Hongtian, murid dari seorang tetua, Wang Tao. Zhang Xuan, guru yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru? Hak apa yang dia miliki untuk mengajar adik perempuanku? Sialan, jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini untuk memberitahu dia harga untuk menipu adik perempuanku, aku tidak akan menyebut diriku Wang Tao. Saat Wang Tao berjalan menuju ruang kelas, dia menyatakan dengan marah. Bab 23, Pengacau. Kota Tiangshuan adalah ibu kota kerajaan Tiangshuan. Untuk menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota ini, kehebatan keluarga Wang patut disaksikan. Bahkan kepala sekolah Akademi Hongtian pun harus mengampuni keluarga yang begitu berkuasa. Untuk berpikir bahwa dari semua guru, Wang Ying akan memilih untuk mengakui seorang rekan yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Itu adalah sebuah penghinaan besar. Meskipun orang lain mungkin tidak mengetahui masalah yang menyelimuti Zhang Xuan, sebagai murid akademi, Wang Tao sudah banyak mendengar tentang dia. Dia pernah salah membimbing seorang siswa, menyebabkan kultivasinya mengamuk, sehingga menodai reputasi para guru. Orang ini adalah topik diskusi dan sasaran ejekan saat makan atau minum teh bersama teman-temannya. Namun, tidak pernah terbayangkan dalam benaknya bahwa adik perempuannya akan memilih untuk mengakuinya sebagai gurunya. Jika siswa lain mengetahui hal itu, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Semakin dia memikirkannya, Wang Tao semakin marah. Dia berjalan menuju pintu masuk kelas dan melihat Yao Han, yang terbungkus seperti mumi. Aku tahu, itu adalah Tuan Muda Wang Tao. Sebagai kepala pelayan kediaman Tuan Kota Bayu, Yao Han telah bersentuhan dengan banyak kekuatan yang berbeda. Mengingat Wang Tao adalah seorang jenius yang berbakat dan putra dari kepala keluarga Wang, wajar jika Yao Han menyadari keberadaannya. Kamu, melirik ke arahnya, alis Wang Tao terangkat. Setelah dipukuli dengan begitu kejam, tidak ada satupun petunjuk dari penampilan aslinya yang tersisa. Bahkan Zhao Ya merasa sulit untuk mengenalinya dalam keadaannya saat ini, tak perlu dikatakan, Wang Tao. Aku Yao Han dari kota Baiyu, kata Yao Han. Oh, jadi kamu kepala pelayan Yao. Kenapa kau? Wang Tao sedikit terkejut. Aku tidak sengaja melukai diriku sendiri di tengah-tengah latihan. Yao Han menjelaskan dengan canggung sebelum mengganti topik pembicaraan. Bolehkah aku bertanya untuk apa Tuan Muda Wang Tao berada di sini? Adik perempuan aku telah mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya. Aku di sini untuk mengambilnya kembali, serta untuk memberi pelajaran kepada guru yang sombong itu. Wang Tao bahkan tidak berusaha menyembunyikan kemarahannya. Adik perempuanmu, maksudmu Wang Ying Xiaoji? Catatan, Xiaoji adalah Nona. Yao Han diusir dari ruang kelas sesaat setelah dia memasukinya. Selain itu, perhatiannya terfokus pada Zhang Xuan sepanjang waktu, sehingga dia tidak menyadari kehadiran Wang Ying. Wang Tao menganggukkan kepalanya. Aku telah mendengar bahwa bakat Wang Ying Xiaoji sama sekali tidak kalah denganmu. Mengapa dia memilih dia? Yao Han bingung. Adik perempuan aku jarang bersentuhan dengan dunia luar dan memiliki kepribadian yang lugu. Orang itu memiliki lidah yang fasih dan aku tidak yakin apa yang dikatakannya, tapi adik perempuan aku benar-benar percaya omong kosong yang dia ucapkan. Mengingat apa yang dikatakan Liu tua kepadanya, kemarahan berkobar dari Wang Tao. Sungguh keji, orang itu adalah momok, sampah di antara para guru. Setelah mengingat bagaimana nyonya muda dari keluarganya telah jatuh dalam tipu dayanya juga, dia mengertakkan gigi dengan marah. Tuan Muda Wang Tao, kamu harus memberi pelajaran pada orang itu.
Wang Tao menjawab. Pada saat yang sama, dia menatapnya dengan ragu. Benar, kepala pelayan Yao, mengapa kamu di sini? Mari kita tidak membicarakannya. Semakin aku membicarakannya, aku semakin marah. Nyonya muda kita juga telah jatuh pada kata-kata tipu daya Zhang Xuan dan mengakuinya sebagai gurunya. Yao Han mencemooh. Maksudmu Zhao ya Xiaoji? Wang Tao terkejut. Ya, Yao Han menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menerobos masuk dan mengekspos orang munafik itu? Kenapa kau malah menunggu di pintu masuk? Wang Tao bingung. Aku ingin mengekspos orang itu, tetapi nyonya muda kami gelisah. Aku tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Tuan muda Wang Tao, kau datang pada waktu yang tepat. Jika kamu masuk sekarang, beri pelajaran pada orang yang tidak tahu malu itu dan ungkapkan niat buruknya, nyonya muda kami akan bisa melihat sifat aslinya. Kata Yao Han, yakinlah, aku akan membongkar penipuannya sekarang. Aku akan memastikan bahwa orang yang tidak tahu malu itu akan mengungkapkan dirinya yang hina. Wang Tao mengertakkan gigi dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menendang pintu terbuka dan masuk dengan langkah lebar. Di sisi lain, Zhang Xuan akhirnya bisa memahami situasi individu kelima muridnya bersama mereka. Ada beberapa kekurangan pada tombak Zheng Yang. Zhang Xuan menguraikannya sedikit, menyebabkan kekuatan Zheng Yang melonjak sekali lagi dan Zheng Yang bersukacita atas peningkatannya. Di sisi lain, Yuan Tao tidak pernah mengembangkan teknik kultivasi atau teknik pertempuran yang tepat. Zhang Xuan mengeluarkan rumus dasar 9 Hongtian dan formula dari Akademi 9 Hongtian dan formula dan memodifikasinya sedikit sebelum memberikannya kepadanya. Dia tidak banyak memodifikasinya, jadi masih ada kesenjangan besar antara itu dan seni ilahi jalan surga yang saat ini dia kembangkan. Meski begitu, itu masih beberapa kali lebih efektif daripada rumus 9 dan Hongtian yang asli. Hanya dengan sekali pandang, Yuan Tao hampir melompat karena kegembiraan yang mengalir dalam dirinya, sangat gembira menyadari bahwa dia telah mengakui seorang guru yang ulung. Baiklah, aku telah membahas secara kasar masalah yang ada pada kalian. Kalian semua harus tekun dalam latihan kalian. Kembali ke ruang kelas, Zhang Xuan mengumpulkan kelima muridnya dan menjelaskan situasinya kepada mereka ketika tiba-tiba, pintu ruang kelas ditendang. Setelah itu, sebuah lolongan marah bergema di dalam ruangan. Zhang Xuan, tarik adik perempuan aku dan Zhao Ya Xiaoji dari pelajaran kamu sekarang juga. Jika tidak, aku akan membuat kalian menderita. Setelah itu, Wang Tao bergegas masuk dan berdiri dengan marah di hadapan Zhang Xuan. Matanya berwarna merah menyala, seolah-olah dia siap untuk membunuh seseorang. Kakak, melihat kakak laki-lakinya dalam keadaan seperti itu, Wang Ying terkejut dan segera bergegas maju. Jangan ikut campur dalam hal ini. Dia mendorong adik perempuannya ke punggungnya sebelum menatap dingin ke arah Zhang Xuan. Dengan ekspresi angkuh, dia berkata, Zhang Xuan, adalah satu hal jika kamu menggunakan omong kosong kamu untuk menipu orang lain, tetapi untuk berpikir bahwa kamu berani membujuk adik perempuan aku dengan kebohongan. Kamu sedang mencari kematian, aku akan memberimu 10 detik. Jika kamu menarik adik perempuan aku dan Zhao Ya Xiaoji dari pengawasan kamu sekarang, aku bisa membiarkan ini. Jika tidak, bahkan jika kamu seorang guru, jangan salahkan aku karena tidak akan mudah terhadapmu. Boom! Dengan tatapan mencemooh, Wang Tao melepaskan kekuatan penuhnya, memperlihatkan aura yang sangat kuat. Dia telah mencapai level alam fighter 4 dan Pigu. Tidak heran jika ia bisa menjadi murid dari seorang sesepuh. Kekuatan ini sama sekali tidak lebih lemah dari rata-rata guru di akademi. Aku sedang memberikan pelajaran sekarang, keluar. Zhang Xuan menatapnya dengan datar. Mengadakan pelajaran? Dengan standarmu, apa yang bisa kau ajarkan? Wang Tao mengejeknya dengan dingin. Keluar, kau ingin aku keluar? Kamu pikir kamu siapa? Satu-satunya alasan mengapa aku memanggilmu guru adalah karena rasa hormat. Lihatlah bagaimana dirimu. Apa kau tidak menyadarinya? Kau hanya seorang guru rendahan yang masih berada di alam Zefuzong. Jangan berlagak seolah-olah kau adalah orang besar di hadapanku. Bahkan jika aku memukulmu hari ini, yang paling banyak terjadi adalah teguran dari para tetua. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dia tidak salah. Ada beberapa murid dari para tetua di akademi yang lebih kuat dari para guru dan memegang posisi terhormat di akademi. Bahkan jika terjadi konflik antara mereka dan para guru, yang paling mereka lakukan adalah menegur mereka sedikit, tidak akan ada hukuman berat. Kakak, wajah Wang Ying memucat. Dia sangat menyadari fakta apakah guru di hadapannya memiliki standar atau tidak. Ketika semua dokter ahli di seluruh kerajaan Tiangxuan tidak dapat melakukan apa-apa terhadap masalahnya, dia mampu menyelesaikannya dengan santai. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak memiliki standar sama sekali?
Tepat ketika ia hendak menghentikan kakak laki-lakinya yang gegabah itu, wajah gurunya menjadi gelap dan matanya menyipit. "Enyahlah, meminta aku untuk pergi?" Dia tidak menyangka bahwa omongan seorang guru akan membuatnya pergi. Saat dia akan melanjutkan berbicara, dia melihat sekilas tatapan dingin dari pihak lain. Menatap matanya, Wang Tao menggigil tak terkendali, seolah-olah dia adalah seekor kelinci yang telah menangkap tatapan harimau. Di bawah tekanan aura yang kuat, dia mundur beberapa langkah tanpa sadar dan kakinya bergetar. Dia hanya pernah merasakan aura yang begitu tajam dari gurunya. Bagaimana mungkin hal itu bisa muncul pada guru terburuk di akademi, seorang yang hanya seorang fighter 3 dan alam Zeki? Butuh beberapa saat sebelum Wang Tao mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat itu juga, wajah Wang Tao menjadi gelap seperti sarang semut dan matanya berubah menjadi merah pekat. Di matanya, meskipun Zhang Xuan adalah seorang guru, dia tidak lebih dari sampah. Namun, sampah ini berani meneriakinya dan membuatnya mundur karena takut. Jika ini menyebar, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi orang lain? Bagaimana dia bisa mempertahankan gengsinya? "Kamu sedang merayu kematian?" Merasa dipermalukan, Wang Tao mengamuk dan dengan satu jentikan tangannya, pedang di pinggangnya telah terhunus. Suos, pedang itu menikam dalam sekejap. Pah, di alam fighter 4 dan Pigu, seseorang akan memiliki kekuatan lebih dari 500 kg. Bahkan sebelum pedang mencapai dirinya, suara terus-menerus yang dihasilkan dari gesekan antara pedang dan angin menciptakan atmosfer yang menindas, seakan-akan mustahil untuk membalas serangan tersebut. Zhang Laoshi, melihat kakak laki-lakinya menyerang dengan cepat, wajah Wang Ying berubah menjadi putih mengerikan. Meskipun ia terkesan dengan bimbingan Zhang Laoshi, ia sangat menyadari fakta bahwa guru yang ada di hadapannya hanya berada di tingkat fighter 3 dan dia jauh dari tandingan kakaknya. Tidak mungkin baginya untuk menghindari pukulan itu, dia pasti akan terluka. Karena ketakutan, ia menjerit ketakutan dan menutup matanya tanpa sadar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tepat ketika dia berpikir bahwa Zhang Laoshi yang baru saja menyelesaikan masalahnya untuknya akan terluka oleh pedang, dia mendengar suara-suara tidak percaya dari Zhao Ya dan yang lainnya. Dia dengan cepat membuka matanya untuk melihat dan bola matanya hampir keluar dari soketnya. Dia membatu di tempat. Dia melihat tebasan kakak laki-lakinya yang sangat kuat dan perkasa terhenti di udara dan yang menghentikannya adalah dua jari Zhang Xuan Laoshi yang tampak lemah. Untuk menangkis pukulan yang begitu dahsyat, hanya dengan mencubit dua jari. Bab 24, usir dia keluar. Mustahil. Wang Tao juga dalam keadaan tidak percaya. Sebelum dia datang, dia telah memastikan untuk mencari tahu kekuatan Zhang Xuan. Saat itu, informasi yang dia dapatkan adalah bahwa dia hanya petarung 3 dan alam Zeki, seorang yang lemah. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan serangannya hanya dengan dua jari? Untuk mencapai prestasi seperti itu, seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan yang cukup, ia juga harus tepat dalam pengaturan waktu, kontrol atas kekuatannya, posisinya, dan banyak faktor lainnya. Jika ada sedikit saja ketidaksesuaian dalam penilaiannya, bisa saja jari-jarinya terputus dan ia akan mengalami cedera parah. Guru-guru lain, atau bahkan mungkin tetua alam Pixue, tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Namun, seseorang yang terkenal sebagai sampah. Mustahil, kebetulan, ini pasti sebuah kebetulan. Pikiran seperti itu muncul di benaknya. Ekspresi buas muncul di wajah Wang Tao sekali lagi dan mengerahkan kekuatan melalui kedua tangannya. Dia melolong, lepaskan. Dia ingin mengambil pedangnya yang terjebak di antara dua jari Zhang Xuan. Namun, meskipun telah mencoba 2 kali berturut-turut sampai-sampai urat-urat di pelipisnya bermunculan dan dia hampir muntah darah karena terlalu banyak mengerahkan tenaga, dia tercengang menyadari bahwa pedang yang dipegang di antara jari-jari Zhang Xuan tampaknya terkunci dengan kuat di jarinya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia kerahkan, pedang itu tidak bergeming sedikitpun. Mungkinkah kekuatan sejatinya bukanlah alam Zeki? Sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Tapi ini tidak mungkin. Belum lama sejak ujian kualifikasi guru terakhir, semua orang di akademi menyadari fakta bahwa dia hanya memiliki kekuatan puncak alam Zeki. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berhasil menembus alamnya saat ini, dia hanya akan berada di alam Pigu yang setingkat dengannya. Dia tidak akan begitu kesulitan hanya dengan 2 jari dari pihak lain. Enyahlah, saat Wang Tao mempertimbangkan keanehan dari situasi ini, gelombang kekuatan tiba-tiba datang ke arahnya melalui pedang dan kata-kata tanpa ekspresi dari pihak lain bergema di telinganya. Suos, bahkan sebelum ia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Boom, kepalanya membentur pintu kelas. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Setelah dengan santai mengusir Wang Tao,
Zhang Xuan berbalik ke arah yang lain dan berkata dengan hambar. Wang Ying, Zhao Ya, Liu Yang, Zheng Yang dan Yuan Tao saling bertatapan. Pergantian peristiwa membuat mereka tidak dapat bereaksi dan mereka hampir meledak karena keterkejutan yang luar biasa. Itu adalah seorang ahli dunia fighter 4 dan Pigu, tidak menyebutkan bagaimana serangan dengan kekuatan penuhnya dengan mudah ditangani, untuk berpikir dia akan terlempar dengan mudah. Bukankah guru mereka ini adalah guru terburuk dengan kemampuan tempur terendah di seluruh akademi? Bagaimana dia melakukannya? Guru telah menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba, Zhao Ya tersadar dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa guru di hadapannya telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bisa menunjukkan masalah yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dan meningkatkan kekuatan mereka hanya dengan menunjuknya? Yang lain juga tidak bodoh. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan gelisah. Datang ke akademi untuk berada di bawah bimbingan para guru, siapa yang tidak berharap berada di bawah bimbingan guru yang cakap? Sebelumnya, semua orang mengira bahwa hidup mereka akan sengsara, dilihat dari bagaimana mereka berada di bawah bimbingan guru terburuk di akademi. Baru sekarang mereka tahu bahwa mereka telah menang dalam kompetisi memilih guru yang luar biasa. Guru dengan reputasi terburuk di akademi ini sebenarnya adalah ahli duniawi sejati. Ketika jalan pikiran mereka mencapai titik ini, semua pikiran yang berlebihan menghilang dari pikiran mereka saat mereka menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Bahkan Liu yang memiliki keraguan tentang pelajaran Zhang Xuan, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan antusias, takut dia akan melewatkan satu kata pun dari gurunya. Apa yang dikatakan Lu Sun Laoshi dan Wang Chao Laoshi, semua itu sudah terlempar ke belakang pikiran mereka. Bukan hanya mereka, bahkan para tetua pun harus berlutut jika dibandingkan dengan Zhang Laoshi. Terburu-buru seperti ini, aku harap tuan muda itu baik-baik saja. Di luar kelas, Liu Tua menatap Wang Tao dengan cemas, yang menerobos masuk ke dalam kelas dengan marah. Tenang saja, Wang Tao Xiaoye telah mencapai alam fighter 4 dan Pigu sementara Zhang Xuan masih terjebak di alam Zeki. Sebentar lagi, dia akan bisa memberinya pelajaran dan membawa nyonya muda Wang Ying keluar. Catatan, Xiaoye adalah tuan muda. Yao Han menganggukkan kepalanya dengan senyum cerah di wajahnya. Saat dia membayangkan keadaan menyedihkan yang akan dialami oleh guru yang tidak tahu malu itu dengan gigi-giginya yang berserakan di lantai, tiba-tiba dia mendengar lolongan marah Wang Tao dari dalam ruangan. Sudah dimulai, mata Yao Han berbinar dan ujung mulutnya merayap ke atas. Jika Zhang Xuan itu hanya yang terakhir di seluruh akademi, Yao Han tidak akan mau repot-repot mencampuri urusannya. Namun, untuk berpikir bahwa dia akan berani bersikap tidak sopan kepada nyonya muda. Jika Zhang Xuan tidak melakukan beberapa trik licik, bagaimana mungkin nyonya muda itu mau mengakuinya sebagai gurunya? Jika Yao Han bergerak secara pribadi, dia pasti akan menimbulkan kemarahan nyonya muda itu, belum lagi menyinggung Akademi Hongtian. Akan lebih ideal bagi Wang Tao untuk bergerak menggantikannya. Akademi Hongtian terletak di ibu kota kerajaan Tiangxuan, tanah kelahiran keluarga Wang. Bahkan jika Wang Tao memukuli seorang guru, mereka pasti memiliki cara untuk menghadapinya. Selain itu, Wang Tao adalah murid dari seorang sesepuh dan memegang posisi terhormat di akademi. Jauh lebih tepat baginya untuk bergerak. Hehe, aku ingin melihat bagaimana guru sampah itu mempermalukan dirinya sendiri. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa senang. Yao Han merayap menuju ambang pintu, berniat membuka celah di antara pintu dan mengintip melalui celah tersebut ketika dia mendengar suara dentuman dan pintu yang tertutup rapat itu terbuka. Boom! Yao Han bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dari serangan tiba-tiba dari pintu besi. Pintu itu menghantam wajahnya, mengguncang kesadarannya. Di tengah-tengah kebingungannya, sebuah kepala menabraknya. Kaca! Pertemuan intim antara wajah dan kepalanya menciptakan melodi renyah dari keretakan tulang dan dua gigi yang tersisa yang selamat dari serangan kemarin setelah mengalami banyak kesulitan, terlepas dengan gagah berani. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Yao Han mengejang dan seteguk darah segar keluar. Tubuhnya tidak rapuh, tapi dia belum pulih dari luka-lukanya dari hari sebelumnya. Kemarin, wajahnya dihantam dan sekarang, dia dihantam pintu besi sebelum sebuah kepala menghantamnya. Sudah merupakan berkah baginya untuk masih hidup pada saat ini. Tuan muda, Liu Tua menyadari bahwa yang dikirim terbang adalah tuan mudanya dan dia berlari mendekat ketakutan. Sialan, sial, Wang Tao mungkin telah menabrak pintu besi, tapi dengan Yao Han yang menahan jatuhnya, dia tidak terluka parah akibat kejadian itu. Berdiri dan mengingat bagaimana sampah itu menangkap pukulannya dan melemparkannya keluar, dia merasakan ketakutan yang luar biasa.
Meskipun dia berteriak keras, dia tidak berani mendekati ruang kelas lagi. Tuan Muda Wang Tao, kau. Dengan kepala pusing, Yao Han baru menyadari pada saat ini bahwa yang menabraknya adalah Wang Tao. Dengan ekspresi penasaran, dia berjuang untuk berdiri. Bukankah kamu buru-buru masuk untuk memukulinya? Kenapa kamu yang disuruh terbang keluar? Aku sedang berlatih sebagai teknik pertempuran jenis baru. Wang Tao tidak berani mengatakan bahwa dia telah dibuang oleh sampah, jadi dia hanya bisa memikirkan hal lain. Teknik pertempuran, penglihatan Yao Han masih kabur dari benturan sebelumnya. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu mengekspos wajah asli orang itu? Bagaimana reaksi nyonya muda kita? Aku tidak punya waktu untuk bergerak ketika adik perempuan aku mendorong aku keluar. Aku pikir, kenapa kita tidak mencoba menunggu di sini? Wang Tao berkata dengan ekspresi malu. Beberapa saat yang lalu, dia masih menyatakan bagaimana dia akan membuat pihak lain menderita. Namun, saat berikutnya, dia dikirim terbang keluar. Dia tidak akan mengakui perbuatan memalukan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai hampir mati. Tunggu, Yao Han menggaruk-garuk kepalanya saat keraguan muncul di benaknya. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia harus menunjukkannya, jadi dia memilih untuk mengganti topik. Wang Tao Xiaoye, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan kepadamu, mengingat kamu juga seorang siswa Akademi Hongtian. Catatan, Xiaoye adalah tuan muda. Silakan. Melihat bagaimana Yao Han tidak melanjutkan kejadian yang terjadi di dalam kelas, Wang Tao menghela nafas lega dan menjawab. Apakah ada guru wanita di akademi ini yang memiliki bi di nama mereka? Mengingat orang yang memukulinya di hari sebelumnya, kemarahan Yao Han mengepul. Bi, yang paling terkenal dari mereka semua adalah Dewi Wanita Akademi, Sen Biru. Kudengar Zhang Xuan Laoshi juga ingin merayunya. Dia benar-benar kodok yang bernafsu. Daging angsa. Di tengah-tengah kata-katanya, Wang Tao berhenti tiba-tiba. Sebelumnya, semua orang tahu bahwa kemampuan Zhang Xuan di bawah standar dan kemampuannya sebagai seorang guru juga menghebohkan. Dengan standar seperti itu, dia berani mengejar Dewi Wanita Akademi Sen Biru. Itu sebabnya semua orang menyebutnya seperti itu. Sekarang setelah Wang Tao mengalami kekuatan pihak lain secara langsung dan memahami bahwa dia berada di tingkat yang berbeda darinya, dia merasa tidak wajar untuk terus mengatakan bahwa dia adalah kodok yang bernafsu pada daging angsa. Sen Biru, Zhang Xuan ingin merayunya. Mata Yao Han berbinar saat dia tersadar. Orang yang dibicarakan orang itu kemarin pasti dia. Dia terus bertanya, selain Zhang Laoshi, apakah ada orang lain yang merayunya? Sen Laoshi sangat cantik, para guru yang ingin mendekatinya terlalu banyak untuk aku hitung. Namun, yang paling terkenal dari mereka semua adalah cucu dari tetua Sang Chen, Sang Bin Laoshi. Setelah merenung sejenak, Wang Tao menoleh dengan curiga, mengapa kepala pelayan Yao mengajukan pertanyaan seperti itu? Oh, aku hanya bertanya dengan santai. Yao Han tidak menyinggung lebih jauh tentang topik ini, tetapi sekelebat cahaya melintas di matanya. Aku akan dapat memastikannya setelah mencari tahu apakah Sang Bin ini terlibat konflik dengan Zhang Xuan kemarin. Jika itu benar-benar dia, terlepas dari apakah dia putra seorang penatua, aku pasti akan membuatnya menderita. Kapan kepala pelayan penguasa kota Bayu, sosok yang berada di atas yang lain, berdiri di bawah seorang individu, menderita ketidakadilan yang begitu besar. Jika dia tidak membalas dendam padanya, akan sulit untuk memadamkan kebencian yang menumpuk di dalam hatinya. Untuk itu, dia rela berubah menjadi iblis. Sementara Yao Han masih mempertimbangkan siapa yang harus dia temukan untuk mengumpulkan informasi intelijen, orang yang dimaksud, Sang Bin, baru saja selesai memimpin pelajaran dan telah meninggalkan ruang kelasnya ketika dia bertemu dengan seorang pemuda. Cao Xiong Laoshi, Bab 25, Mencari Masalah. Sang Xiaoye adalah tuan muda. Cao Xiong berkata dengan hormat. Cao Xiong Laoshi, kau mencariku? Sang Bin menoleh dengan ekspresi bingung. Mereka mungkin sama-sama guru di akademi dan mereka sering bertemu satu sama lain, tetapi hubungan mereka masih terjebak pada tingkat kenalan. Memang, aku punya sesuatu yang akan merepotkan Sang Xiaoye. Cao Xiong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Selama itu adalah sesuatu yang dapat aku bantu, aku akan mencoba yang terbaik. Jawab Cao Xiong. Sebagai cucu dari sesepuh Sang Chen, ada beberapa guru yang datang mencarinya untuk meminta bantuan setiap hari dan dia sudah terbiasa dengan hal itu. Benarkah begitu? Kemarin, aku bersusah payah untuk menerima seorang siswa di bawah bimbinganku, tapi dia direnggut oleh guru lain melalui penipuan. Bukankah Penatua Sang bertanggung jawab atas Biro Pendidikan? Aku ingin bertanya, apakah mungkin untuk memindahkan siswa itu kembali kepadaku?
kata Cao Xiong. Liu yang adalah murid terbaik yang dia habiskan banyak usaha untuk merekrutnya. Namun, dia kalah dari Zhang Xuan karena taruhan itu. Ketika dia kembali, dia semakin marah dan semakin marah saat memikirkannya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan datang mencari Sang Bin hari ini. Kakek Sang Bin adalah penatua Sang Chen, kepala biro pendidikan akademi. Mengalokasikan seorang siswa ke guru lain adalah hal yang mudah baginya. Pindah kembali, Sang Bin mengerutkan kening. Jika siswa itu dengan sukarela berada di bawah pengawasan orang lain, itu akan sulit. Kamu juga tahu bahwa siswa saat ini jauh lebih merepotkan. Jika mereka tidak puas dengan apapun, mereka akan melaporkan kejadian itu ke pengadilan kerajaan dan serikat guru, lalu kami akan. Dia tidak akan mau, aku bisa menjamin itu. Cao Xiong buru-buru menjawab. Meskipun dia tidak mau, jika guru lain tidak mau melepaskannya, itu juga tidak akan mudah. Kamu tahu peraturan sekolah. Sang Bin melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, tadi kau bilang penipuan. Bolehkah aku tahu guru mana yang membujuk muridmu? Itu adalah guru sampah dari akademi kami, Zhang Xuan. Berbicara tentang pemuda itu, Cao Xiong mengatupkan rahangnya dan kebencian terlihat jelas di wajahnya. Zhang Xuan, muridmu dibujuk olehnya? Mendengar nama itu sekali lagi, kemarahan Sang Bin kembali membara. Jika bukan karena orang ini, dia pasti bisa mendapatkan kencan makan malam dengan Dewi. Orang yang hanya fighter 3 dan mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru benar-benar berani mengabaikan otoritasnya, dia mencari kematian. Jika bukan karena kehadiran Sang Dewi kemarin yang membuatnya tidak nyaman untuk menggunakan cara-cara fisik, dia pasti akan memukulnya sampai dia hampir mati. Ya, karena dia adalah guru seperti itu, tidak ada manusia yang mau menjadi muridnya. Jadi, aku ingin merepotkan Sang Shaoye untuk membantu aku membicarakan masalah ini dengan tetua Sang dan mengalokasikan murid aku kembali. Cao Xiong berkata dengan hati-hati, takut pihak lain akan menolak permintaannya. Tidak perlu membicarakan hal ini dengan tetua Sang, aku akan menyelesaikan masalah ini untuk kamu sekarang. Sang Bin melambaikan tangannya dengan anggun. Kamu akan menyelesaikan masalah ini untukku? Guru-guru lain mungkin masih membutuhkan bantuan kakekku untuk proses realokasi. Tetapi karena kita berbicara tentang sampah yang tidak berguna Zhang Xuan, mengapa kita harus bersusah payah? Kita hanya perlu menemuinya secara langsung dan jika dia menolak, kita akan melumpuhkannya. Sang Bin memberi isyarat dengan megah. Dia mungkin bingung bagaimana menghadapi guru-guru lain, tetapi terhadap guru yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, terlalu mudah baginya untuk mengambil sikap untuk memberinya pelajaran. Terlepas dari kemampuannya yang lemah, inti dari semua ini adalah bahwa tidak ada seorang pun di akademi yang akan membelanya. Hal yang paling penting dari semuanya adalah bahwa ia bermaksud untuk memukul Zhang Xuan untuk melampiaskan kekesalannya, namun ia merasa kesal karena tidak ada pembenaran yang tepat untuk itu. Jika dia menyerang tanpa alasan yang tepat, dia pasti akan meninggalkan kesan yang buruk pada Sen Biru jika dia mengetahuinya. Tapi sekarang, dia telah menipu murid dari guru lain dan orang yang bersangkutan datang untuk meminta bantuannya. Dia bisa menggunakan alasan ini untuk menyerang dia. Dia tidak menyangka bahwa Sang Bin akan begitu murah hati. Cao Xiong terkejut. Tidak perlu, ikutlah denganku. Jika kamu takut, aku akan melakukannya untukmu. Sudut bibir Sang Bin melengkung ke atas saat kilatan kebrutalan melintas di matanya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Sang Shaoye sebelumnya. Mata Cao Xiong berbinar-binar dengan penuh semangat saat dia menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Mereka berdua bergerak menuju ruang kelas Zhang Xuan dengan langkah lebar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di pintu masuk ruang kelas Zhang Xuan dan melihat Yao Han yang mirip mumi dan tuan muda keluarga Wang. Wang Tao, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya berlatih di rumah kakek? Sang Bin mengerutkan kening. Dia mungkin adalah cucu dari tetua Sang Chen, tapi dia masih sedikit kurang dalam hal kedudukan dibandingkan dengan Wang Tao. Sang Bin Lao Shi, Wang Tao membungkuk. Adik perempuan aku ditipu untuk mengikuti pelajaran di sini. Aku berniat untuk membawanya kembali. Sang Bin, Yao Han masih mempertimbangkan dari siapa dia harus mengumpulkan informasi intelijen tentang Sang Bin ketika dia mendengar bahwa pemuda di depannya adalah Sang Bin. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihatnya dengan seksama. Maksudmu Wang Ying Xiaoji? Wajah Sang Bin menjadi gelap. Rasa dingin terpancar dari matanya saat dia menyatakan, Zhang Xuan itu benar-benar terlalu berani. Berani menipu bahkan Wang Xiaoji, dia pasti sudah bosan hidup. Sepertinya jika aku tidak memberinya pelajaran, akan sulit untuk menenangkan orang banyak. Memang, Wang Tao menganggukkan kepalanya.
Karena Wang Ying Xiaoji ditipu untuk berada di bawah pengawasannya, mengapa kamu tidak menerobos masuk untuk menghentikannya, dan memilih untuk menunggu di sini saja? Sambil tertawa, Sang Bin menoleh dengan ekspresi bingung. Itu, Wang Tao tidak berani mengakui bahwa dia diusir. Sambil menggaruk-garuk kepala, tepat ketika dia bingung bagaimana dia harus menjawab, Yao Han, yang ada di sampingnya, berkata, bukankah ada peraturan di akademi yang menyatakan bahwa masuk ke dalam ruang kelas tidak diperbolehkan di tengah-tengah pelajaran? Jadi, kita hanya bisa menunggu di luar sampai pelajaran berakhir. Ini adalah, baru sekarang Sang Bin menyadari Yao Han yang mirip mumi. Ini adalah kepala pelayan Tuan Kota Zhao dari Kota Baiyu, Yao Han. Wang Tao buru-buru memperkenalkannya. Jadi, ini kepala pelayan Yao. Aku sudah lama mendengar namamu. Sang Bin menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, ada aturan di akademi bahwa tidak ada yang boleh menerobos masuk ke dalam kelas di tengah-tengah pelajaran. Namun, itu tidak masalah dalam kasus ini. Kalian semua bisa mengikuti di belakang aku untuk memasuki ruang kelas. Hari ini, aku secara pribadi akan mengurus orang yang tidak memiliki moral sebagai guru dan berkeliling menipu orang lain. Baiklah. Mendengar bahwa dia akan bergerak, mata Wang Tao berbinar dan mengikuti dari belakang. Yao Han ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang mereka. Di dalam kelas, Rumus 9 dan Hong Tian. Ini mungkin teknik kultivasi paling dasar dari Akademi Hong Tian, tetapi ada beberapa masalah dengannya. Sebagai contoh, kelima siswa tersebut duduk di dalam kelas, mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan Zhang Xuan. Meskipun ini hanya ceramah pertama, mereka semua sangat terkejut. Seolah-olah mereka telah mengonsumsi buah ginseng dan mabuk oleh kata-katanya. Beberapa siswa yang hadir di kelas, kecuali Yuan Tao, memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka mungkin tidak pernah pergi ke akademi, tetapi mereka telah mempelajari semuanya secara sistematis. Mereka telah menjalani kuliah dari banyak guru yang berbeda dan bahkan memiliki hak istimewa untuk memiliki ahli fighter 5 dan 6 dan yang menawarkan mereka petunjuk. Namun, mereka belum pernah mengikuti pelajaran seperti ini sepanjang hidup mereka. Ceramah tersebut memberikan mereka perasaan pencerahan. Mereka mendapati diri mereka tiba-tiba memahami banyak hal yang sebelumnya membingungkan. Nafas dalam tubuh mereka seakan tergoda untuk mengikuti metode yang dijelaskan oleh sang guru kepada mereka dan sebuah sensasi bahwa mereka akan mampu menerobos kapan saja sekarang menyembur melalui diri mereka. Ceramahnya sangat bagus sekali. Mendengar pelajaran Zhang Xuan, mereka menyadari bahwa bahkan guru-guru tingkat tinggi yang seharusnya sangat hebat pun sangat pucat jika dibandingkan dengannya. Hal ini terutama terjadi pada Zhao Ya. Sebagai putri seorang penguasa kota, ayahnya sering menguraikan teknik kultivasi untuknya. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa ayahnya adalah dosen terbaik di seluruh kerajaan Tiangxuan. Bagaimanapun, kekuatan ayahnya jelas untuk dilihat semua orang. Namun, dibandingkan dengan Zhang Laoshi, dia merasa seperti katak di dalam sumur. Itu menggelikan. Sama sekali tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Penjelasan Zhang Laoshi sangat tepat. Tidak peduli betapa luar biasanya teknik kultivasi dan teknik pertempuran, dia dapat segera menemukan kekurangan di dalamnya, menyebabkan seseorang terkejut dan masuk ke dalam pikiran yang dalam, tidak dapat menenangkan kegelisahan di dalamnya untuk jangka waktu yang lama. Seringkali, satu kalimat yang diuraikan Zhang Laoshi akan membuat mereka berpikir selama setengah hari. Setelah mereka akhirnya memahaminya setelah melalui banyak kesulitan, mereka akan menyadari bahwa dia telah berbicara untuk jangka waktu yang lama dan bahwa mereka telah melewatkan banyak pengetahuan yang telah dia sampaikan saat itu. Standar Zhang Laoshi terlalu tinggi. Pada saat ini, kelima murid itu akhirnya mengerti seberapa dalam dasar-dasar teknik bertarung dan seberapa luas pohon ilmu yang ada dalam diri pemuda yang tidak jauh lebih tua dari mereka ini. Sebelumnya, aku dengan tertawa berpikir bahwa Zhang Laoshi hanya beruntung membuat kekuatan aku melonjak seketika. Baru sekarang aku menyadari bahwa, mengingat kebijaksanaannya, itu adalah prestasi kecil baginya untuk mencapai kehebatan seperti itu. Ada lebih dari 100 metode baginya untuk membuat kekuatanku meningkat berlipat ganda. Liu yang sebelumnya sombong hanya bisa gemetar di tempat, dibandingkan dengannya, Cao Xiong Laoshi. Lebih baik aku tidak membandingkan mereka berdua. Mereka berada di ketinggian yang sama sekali berbeda, tidak ada cara untuk membandingkan mereka berdua. Sepertinya mereka berdua ada di dunia yang berbeda. Beruntung mereka bertaruh, jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan guru yang begitu hebat? Kelima mahasiswa tersebut masing-masing mendengarkan kuliah dengan penuh perhatian dengan gelisah, takut mereka akan melewatkan beberapa pengetahuan penting. Wosh, pintu ruang kelas didorong terbuka dan beberapa pria masuk dengan langkah besar.